ini saya mau sedikit curhat aja sama teman-teman, atau mungkin bahasa kerennya sharing ya sama teman-teman tentang satu topik yang semoga topik ini relevan atau relate sama kehidupan teman-teman, yaitu tentang teman dan juga kepercayaan. Saya mau curhat soal ini karena menurut saya ini pengalaman yang cukup berharga untuk di-sharing, dan mungkin banyak di antara teman-teman yang belum melalui fase ini dan akan mengalami fase ini. Sehingga ketika teman-teman sudah masuk ke dalam fase ini, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Gini teman-teman, awalnya saya mendefinisikan kata teman itu dengan satu definisi yang sama, yaitu mungkin kayak gini. Teman adalah orang-orang yang ingin membersamai kita, mendukung kita, memahami kita, mengenal kita, dan terus ada bersama kita, baik itu dalam keadaan terburuk maupun terbaik. Ya singkatnya mungkin kayak gitulah saya mendefinisikan teman awalnya. Namun setelah 23 tahun hidup, akhirnya saya sedikit demi sedikit menyadari bahwa tidak semua orang itu bisa kita jadikan teman. Kenapa saya bisa berpikiran begitu? Karena melalui proses yang cukup panjang dari proses kehidupan dan pendewasaan hidup, saya akhirnya paham bahwa ada beberapa orang yang menjadikan dirinya sebagai dalam tanda kutip teman dalam circle pertemanan kita, padahal dia tidak benar-benar ingin menjadi teman kita. Dia hanya menjalani relation with benefit atau hubungan yang ada keuntungan di dalamnya, di mana dia memanfaatkan kita agar dia mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia nggak benar-benar mau jadi teman kita. Saya bisa bilang gini karena saya mengalami beberapa kejadian yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh atau menceritakan lebih jauh, saya mau bilang dulu bahwa ada satu kebiasaan buruk dari diri saya, yaitu saya terbiasa memberikan 100% kepercayaan dan respect saya kepada semua orang, bahkan orang-orang yang baru saya kenal sekalipun. Saya nggak pandang bulu gitu, mau itu lebih muda, lebih tua, saya selalu menaruh 100% kepercayaan saya dan 100% respect saya kepada orang-orang tersebut. Kenapa begitu? Karena saya beranggapan bahwa semua orang itu baik dan memang berniat baik untuk menjalin hubungan dengan saya, sampai nanti akhirnya dia menunjukkan borok-boroknya dia ke kita gitu. Ketika nanti boroknya udah muncul, barulah kita bisa mengevaluasi apakah orang ini benar-benar ingin menjadi teman kita atau masuk ke circle pertemanan kita, atau hanya memanfaatkan kita untuk keuntungan pribadinya. Mungkin ada di antara teman-teman yang gak percaya tentang apa yang saya katakan, tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman belum menemukan satu orang seperti itu, teman-teman akan menemukannya suatu hari nanti. Percaya deh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya mengalami hal ini nggak sekali dua kali, tapi banyak banget orang-orang yang baru kenal sama saya 1-2 kali pertemuan udah berani menguji omongan saya tentang kepercayaan dan respect tersebut. Saya nggak pernah secara gamblang bilang kepada orang lain gitu bahwa saya selalu menaruh kepercayaan dan respect 100% kepada mereka gitu. Enggak. Tapi mungkin attitude saya yang saya juga nggak sadari membuat mereka jadi berpikiran seperti itu, dan beberapa di antara mereka menguji hal itu dengan langsung mencoba mengambil keuntungan tertentu dari saya. Ada orang-orang yang baru kenal saya dan baru ketemu 1-2 kali atau mungkin 3 kali, belum benar-benar mengenal siapa saya, baru ngobrol 1-2 kali, udah berani minjem kendaraan saya, udah berani minjem uang ke saya dengan iming-iming omong kosong. Kenapa saya bilang iming-iming omong kosong? Karena gini loh, banyak di antara mereka yang bilang, "Mas, minjem sekian dong, nanti saya gantiin kalau udah gajian. Mas, bayarin ini dong, nanti saya ganti kalau uangnya udah ada, ini belum cair." Banyak yang bilang gitu ke saya. Masalahnya bukan karena mereka minjem atau enggak, masalahnya mereka menjanjikan sesuatu kepada saya, dan ketika mereka tepat janji itu nggak jadi borok. Sayangnya banyak di antara mereka yang tidak tepat janji atau omongannya nggak bisa dipegang, sehingga itu udah jadi borok kecil di mata saya. Dan kalau teman-teman tahu, borok itu harus segera diobati. Kalau nggak diobati, maka seluruh tubuh itu akan terjangkit, karena borok itu menyebar. Kalau nggak tahu borok itu apa, borok itu buat saya seperti luka yang nggak segera ditutupi dan diobati akan menyebar ke bagian tubuh yang lain, dan akhirnya akan merusak tubuh itu sendiri, di mana tubuh ini saya analogikan sebagai hubungan pertemanan itu sendiri. Banyak di antara mereka yang menjanjikan sesuatu, misalnya mereka minjem kendaraan untuk pergi ke sini atau ke sana, lalu akan dikembalikan kayak gitu. Mereka akan urus kendaraan saya. Ada yang memang tepat janji minjem langsung dikembalikan, ada yang sudah minjem lupa untuk mengembalikan. Bukan mencuri, tapi mereka terlalu nyaman untuk menggunakan barang orang lain dan lupa bahwa itu adalah barang orang lain. Banyak banget yang kayak gitu.
Mereka terlalu, kalau dalam istilah bahasa Sunda tuh agulku payung butut atau bangga dengan barang orang lain. Terlalu nyaman menggunakan barang orang lain dan lupa bahwa itu adalah titipan, yang mana itu hanyalah punya orang lain yang kamu pinjam. Gitu loh. Banyak banget orang-orang kayak gitu. Sampai sekarang pun ada beberapa barang atau beberapa materi yang dipinjam oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku teman dengan saya, tapi tidak mau mencoba untuk menutupi boroknya dengan bahasa. Kalau di daerah saya itu ada istilah ade goreng jelema kubasa, atau baik buruknya orang itu tergantung bahasanya. Yang saya minta bukan mereka segera mengembalikan apa yang mereka pinjam gitu, tapi setidaknya konfirmasilah ke saya gitu. Karena dengan tidak adanya konfirmasi dari mereka, saya jadi meragukan ketulusan hubungan pertemanan yang ingin mereka jalin dengan saya. Untuk yang meminjam uang, ya seenggaknya kalau memang tidak bisa melunasi tepat waktu, ya setidaknya ada bahasa ke saya gitu, bukan menjauh dan menjauh dan menjauh, tidak berani menghadapi saya. Karena memang banyak orang seperti itu, ketika mereka ada di posisi butuh, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendekati orang-orang yang sekiranya bisa membantu mereka, tapi setelah mereka dibantu, mereka lupa caranya berterima kasih. Orang tua dulu sering mengajarkan kepada anak-anaknya tentang etika dalam kehidupan yang sebenarnya sederhana. Hanya 3 hal: budayakan minta tolong, budayakan terima kasih, dan budayakan minta maaf. Cuma 3 itu, kalau kita terbiasa menggunakan 3 kalimat tersebut, 3 frasa tersebut, hidup kita tuh tenang dalam bermasyarakat. Kita nggak akan punya musuh, kita nggak akan dijauhi oleh masyarakat. Ya seenggaknya tenang lah, relasi kita dengan orang lain itu akan aman. Sayangnya banyak orang yang nggak paham tentang konsep sederhana ini, atau mungkin nggak pernah diajarkan tentang ini, atau mereka tahu tapi gengsi untuk melakukannya. Kalau teman-teman belum pernah menemukan orang-orang seperti itu, teman-teman harus waspada, karena teman-teman pasti akan menemukannya suatu hari nanti. Ini adalah pengalaman saya pribadi yang sampai sekarang saat konten ini saya buat dan saya publikasi, beberapa materi yang saya pinjamkan kepada orang lain belum juga dikembalikan dan tidak ada konfirmasi sama sekali. Bukan berarti saya enggan untuk nagih, tapi gini, saya banyak mendengar cerita dari orang-orang bahwa ketika ada orang yang berhutang ditagih oleh orang yang menghutangi, orang yang berhutang itu malah lebih galak, tahu mereka akan kabur-kaburan. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Karena menurut saya materi bisa dicari. Yang nggak bisa dicari itu kejelasan tentang status atau relasi yang ada. Saya sama kamu masih berteman atau enggak. Saya nggak mau bermusuhan atau berjauhan dengan orang. Di keyakinan saya ada istilah silaturahmi. Saya nggak mau memutus silaturahmi karena hal seperti ini. Kayak gitu loh. Saya nggak mau nagih bukan karena saya enggan, tapi karena saya tahu ada kemungkinan di mana mereka akan menjauhi saya. Uang tidak kembali, hubungan jadi nggak pasti. Saya nggak masalahin uangnya sih. Saya cuman pengen hubungan tetap baik-baik aja, karena saya nggak bisa ngelupain orang yang udah saya kenal gitu. Susah buat saya melupakan orang yang udah saya kenal, apalagi sudah sedekat itu sampai sudah meminjam barang-barang pribadi saya gitu. Mungkin saya lupa orangnya, lupa namanya, tapi saya nggak mungkin lupa bahwa ada barang saya di dia. Makanya saya nggak mau hal itu terjadi. Yang saya harapkan adalah orang-orang seperti ini tahu etika yang baik dalam bersosial gitu. Mereka ngobrol kayak ke saya, cerita kayak apa masalahnya, kenapa barang saya sampai dipinjam sebegitu lama tanpa ada konfirmasi gitu, atau kenapa nggak konfirmasi dulu, kenapa mereka tidak segera melunasi hutang-hutang yang mereka punya, apa mereka memang sedang terhimpit masalah finansial atau gimana, supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Apakah saya bersabar, apakah saya harus marah, apakah saya harus membenci, atau saya harus memaklumi gitu. Dengan kondisi tidak ada konfirmasi seperti ini, yang saya bisa lakukan hanyalah bersuudzon, berprasangka buruk kepada mereka. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya hanya bisa berpikiran seperti itu sekarang. Dan saya sebenarnya nggak enak punya perasaan seperti itu. Kadang saya pengen melupakan apa-apa yang sudah mereka pinjam dan udahlah, saya tidak akan berhubungan lagi dengan mereka. Saya anggap aja putus hubungan pertemanan saya dengan mereka. Sayangnya saya bukan orang kaya yang bisa melakukan itu. Barang-barang yang mereka pinjam, materi-materi yang saya punya yang mereka pinjam adalah materi-materi yang cukup berharga dan mahal buat saya. Jadi buat teman-teman, inti dari apa yang pengen saya ceritain sebenarnya sederhana. Ketika nanti teman-teman sudah benar-benar ingin memperluas circle pertemanan teman-teman, pastikan teman-teman bisa dengan baik memilah dan memilih orang-orang seperti apa yang kira-kira benar-benar harus dimasukkan ke dalam circle pertemanan teman-teman.
Jadi teman-teman bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang, mengkategorikan orang-orang. Ada yang teman-teman kategorikan sebagai keluarga, yaitu orang-orang yang mungkin ada relasi keluarga, mungkin dengan istri, dengan adik, dengan orang tua, keluarga dan saudara tentunya. Ada yang teman-teman kategorikan sebagai teman, gak ada sahabat ya, ini hanya teman. Karena sahabat dan teman itu definisinya sama. Saya akan bahas apa perbedaannya di konten lain. Teman ini orang-orang yang teman-teman kenal dan teman-teman bisa percayai. Dia mempercayai teman-teman dan teman-teman mempercayai orang itu. Dan ada juga kenalan. Kalau kenalan ini hanya orang yang kenal sepintas. Teman-teman gak perlu menaruh kepercayaan lebih atau berkomunikasi lebih jauh dengan orang ini. Sekedar kenal aja udah. Nah, buat orang-orang yang nggak bisa teman-teman percayai, masukkan mereka ke dalam circle kenalan teman-teman. Bukan keluarga, bukan teman, tapi kenalan. Sekedar kenal. Dengan begitu teman-teman bisa memilah siapa yang akan teman-teman bantu, siapa yang menurut teman-teman layak untuk teman-teman pinjami materi teman-teman, entah itu materi atau tenaga lah ya. Dan siapa yang harus teman-teman prioritaskan terlebih dahulu. Sesederhana itu. Semoga aja teman-teman yang mendengar konten ini tidak mengalami apa yang saya alami, atau buat yang sudah mengalami, semoga bisa segera selesai urusan dengan orang-orang seperti itu dan bisa menjalin hubungan yang baru dengan orang-orang yang mungkin lebih tepat dengan teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah kenal dengan orang yang udah kadung masuk ke dalam circle pertemanan teman-teman, padahal mereka bukan benar-benar teman, asingkan aja. Bukan putus silaturahmi, tapi asingkan. Jangan kontak terlalu intens, kontak seperlunya aja. Kalau dia menghubungi ya jawab, tapi jangan cari-cari dia. Dan jangan memberikan terlalu banyak hal kepada dia sehingga pelan-pelan dia juga akan mundur gitu dari circle pertemanan teman-teman. Dan circle pertemanan teman-teman pun akan menjadi sehat nantinya. Itu aja sih yang pengen saya sharing. Semoga apa yang saya omongin walaupun kemana-mana ngelantur asal bunyi asbun banget, ada manfaatnya buat teman-teman. Dan ini tentu banyak manfaatnya buat saya karena pasti konten ini akan saya rewind terus menerus supaya saya nggak lupa bahwa saya pernah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, yaitu mempercayai orang yang salah. Semoga teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang saya lakukan. Terima kasih udah mau mendengarkan. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya, dan tambahin kurangnya. Sampai berjumpa di konten lain. Salam Asmun. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.